Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di kelas matematika bersama Bu Sani. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar persiapan untuk pas ganjil atau penilaian akhir semester ganjil, yaitu semester 1 tahun 2020 untuk kelas 7 ya, mapel matematika. Oke, tips sukses pas dari Bu Sani yang pertama, kalian harus jangan lupa selalu berdoa ya. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga minta doa kepada ayah ibu tercinta. Yang kedua, jangan lupa untuk belajar ya. Yang ketiga, jaga kesehatan dan badan yang fit. Dan yang keempat, selalu makan atau mengkonsumsi makanan yang bergizi. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Ini masuk bab mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Ya, di sini ada negatif 31, 24, negatif 72, dan 36. Kalian akan mengurutkan dari bilangan yang paling kecil. Nah, pisahkan negatifnya dulu ya. Negatif itu lebih kecil daripada positif. Nah, sedangkan untuk negatif 72 dengan negatif 31 itu lebih kecil negatif 72 ya. Letak di garis bilangan itu di lebih kiri daripada 31. Maka negatif 72 diikuti negatif 31, 24, baru 36. Oke, next yang kedua. Urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil. Ingat, paling kecil adalah bilangan negatif. Nah, bilangan negatif, kalau di angkanya besar, maka nilainya kecil. Sehingga diawali dari negatif 4.376, negatif 3.217, negatif 2.318, 1.328, baru 2.834. Kita masuk ke nomor 3, yaitu mengurutkan pecahan. Di sini ada pecahan 0,2, 7/30, dan 18%. Kita rubah mereka semua ke dalam desimal ya. Maka 7 dibagi 30 adalah 0,23, sedangkan 18% adalah 0,18. Ya, kita urutkan yang paling kecil 0,18, diikuti 0,2, baru 0,23. Ingat, tadi 0,18 itu miliknya 18%, 0,2 tetap, sedangkan 0,23 itu miliknya 7/30. Soal selanjutnya, sebuah kapal selam berada pada kedalaman 1080 meter di bawah permukaan air laut. Pada saat yang sama, sebuah pesawat tepat berada di atas kapal selam pada ketinggian 1580 di atas permukaan air laut. Apabila Adam sedang berada pada kapal pinisi yang berlayar tepat di permukaan air laut, lihat, Adam tepat berada di atas kapal pinisi yang tepat berada di permukaan air laut. Maka manakah objek yang paling jauh? Nah, ini kamu harus mengurutkan dari kapal pinisi ke pesawat dengan kapal pinisi ke kapal selam, mana yang paling jauh? Ya, jawabannya adalah pesawat. Soal selanjutnya tentang operasi bilangan bulat dan pecahan. Ya, kamu lihat negatif 14 ditambah 25 dikurangi negatif 31. Oke, kerjakan dari paling kiri ya. Negatif 14 ditambah 25 adalah 11. Dikurangi negatif itu sama saja positif. Nah, maka 11 ditambah 31 hasilnya adalah 42 ya. Jadi untuk yang positif itu diperoleh dari ini. Dikurangi negatif. Nah, dikurangi negatif hasilnya adalah positif. Jadi ditambah ya. Next, nomor 6, negatif 48 dibagi negatif 12 dikali 3. Oke, kamu kerjakan dari paling kiri. Negatif 48 dibagi negatif 12. Ya, negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. 48 dibagi 12 hasilnya adalah 4. Maka 4 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 12. Ingat, kalau ada pembagian dan perkalian, mereka sama kuat, kerjakan dari paling kiri. Tapi kalau ada penjumlahan dan perkalian, ya kerjakan perkaliannya dulu ya. Nomor 7.
Di sini kamu disuruh mengurangi bilangan pecahan, ada desimal, ada persen juga ya. Nah, karena pilihannya dalam bentuk desimal, maka semua kamu rubah dalam desimal. 4,03 kamu kurangi dengan 0,48. Ya, hasilnya adalah 3,55 baru dikurangi 1,2. Ya, menguranginya harus bersusun ya. Oke. Jadi ini ada 3,5 dikurangi dengan 1,2. Ya, komanya harus lurus nih. Nah, ini 5-nya turun. Ya, karena tidak ada pengurangnya. 5 dikurangi 2, 3. Komanya lurus. 3 dikurangi 1, 2. Maka hasilnya adalah 2,35. Nomor 8, ada perkalian, ada pembagian. Karena pilihannya dalam bentuk pecahan, kita buat semuanya dalam pecahan dulu. Ya, 35 dibagi 10, 3,5 adalah 35 per 10 ya. 18 per 25 tetap. 20%, 20 per 100. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Oke. 35 per 10 itu 7 per 5. 18 per 25 ini, mohon maaf, ada kekeliruan. Ya, ini seharusnya bukan 9 per 5. Ini dibaginya, nggak bisa ya, ini nggak bisa disederhanakan ini ya. Ini 18, tetap 18 per 25. Oke, ini sepertinya ada kekeliruan. Yap. 20 per 100 kita sederhanakan jadi 1 per 5. Ya. Oke, sekarang kita bagi ya. Oh, sebentar. Ini 35-nya juga, ini dibagi 5 ya. 35 dibagi 5 itu 7, 10 dibagi 5 itu 2. Mohon maaf, ini ada kekeliruan. Ini seharusnya 2. Oke, berarti bawahnya salah lagi nih. Ya. Ini kita ganti dengan 7 per 2. Dan ini tetap 18 per 25. Ya. Nah, yang bisa kita sederhanakan, ya. Ini 25 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 5. Ya. Dah tidak ada yang bisa disederhanakan lagi ya. Oke, di sini ya. Kemudian hasilnya adalah, oh ini ada kekeliruan. Yang bawah ini 2 dikali 5 ya, hasilnya adalah 10. Yang atas 18 dikali 7 ada kekeliruan, hasilnya 126. Oke, ini yang betul yang ini ya, 126 per 10. Sederhanakan boleh, nanti hasilnya jadi 12, 6 per 10 ya. Perlu disederhanakan juga bisa, dibagi 2 ya, hasilnya adalah 3 per 5. Next, operasi bilangan bulat dan pecahan. Nomor 9, suhu di ruangan pendingin adalah negatif 3 derajat Celcius, kemudian dinaikkan menjadi 16 derajat Celcius. Tentukan kenaikan suhunya. Ya, kenaikan atau selisih kita bisa cari melalui suhu tinggi, kita kurangi dengan suhu yang lebih rendah. Selisih kita bisa cari suhu yang lebih tinggi dikurangi suhu yang rendah. Suhu yang tinggi itu 16 dikurangi negatif 3. Ingat, dikurangi negatif sama jadi tambah ya. 16 ditambah 3 hasilnya 19. 10. Seorang tukang cat memiliki 27 liter cat. Cat tersebut akan dimasukkan ke dalam wadah kecil berkapasitas 3 per 4 liter. Ada berapa wadah yang dibutuhkan tukang tersebut? Ya, kamu bagi 27 dibagi 3 per 4. Ingat, dibagi pecahan sama saja dikali, tapi dibalik pecahannya ya. 27 kita sederhanakan dibagi dengan 3 ya, maka dapat 9. Jadi 9 dari 27 bagi 3 ya.
9 dikali 4 adalah 36. Next, nomor 11. Tes masuk sebuah universitas menggunakan sistem penilaian sebagai berikut. Jika setiap soal dijawab benar, ada skor 4. Jika salah, skor negatif 1. Tidak dijawab, skornya 0. Dari 100 soal yang diberikan, Ahmad berhasil menjawab 90 soal dan 69 soal ternyata bernilai benar. Berapakah skor total yang diperoleh Ahmad? Kita cek ada 90 soal yang dijawab dan yang tidak dijawab berarti ada 10 soal. Yang dijawab ini ada dua jenis, ada yang benar dan salah. Ya, yang benar 69, maka yang salah adalah sisanya. 90 dikurangi 69. Sehingga diperoleh 21 soal yang bernilai salah. Sekarang kita kalikan setiap soal ini dengan skor yang benar atau yang salah. Yang benar dikali 4, yang salah dikali negatif 1, dan yang kosong atau tidak terjawab 0. Baru kita jumlah semuanya ya, diperoleh skor 255. Kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bilangan bulat berpangkat, FPB dan KPK. Kita masuk dari nomor 12, negatif 5 dipangkatkan 3, artinya adalah kita kalikan negatif 5 sebanyak 3 kali. Nah, itu sama dengan negatif 5 dikalikan sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh negatif 125. 13. Utusan anggota pramuka dari kelas 7, 8, dan 9 mengikuti perkemahan Sabtu Minggu. Utusan dari kelas 7 sebanyak 30 orang, 8 36 orang, kelas 9 42 orang. Untuk acara baris berbaris, semua utusan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok merupakan campuran dari kelas 7, 8, dan 9. Dengan jumlah anggota tiap kelompok adalah sama. Tentukan berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk. Ya, karena kita mau membagi dalam beberapa kelompok, maka kita cari FPB-nya. Kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, diperoleh ya 30 dibagi 2 15, 36 dibagi 2 18, dan 42 dibagi 2 adalah 21. Karena 2 ini membagi semuanya, kita simpan dulu ya. Dibagi lagi dengan 2, 15 tetap, 18 jadi 9, 21 tetap karena dia ganjil ya. 2 yang nomor 2 ini tidak membagi semua unsurnya, maka tidak kita simpan. Kita bagi lagi dengan 3. Kita bagi lagi dengan 3 diperoleh ya 5. 15 dibagi 3 5, 9 dibagi 3 3, dan 21 dibagi 3 adalah 7. Karena 3 membagi semua unsur, maka kita simpan. 3, 5, dan 7 pasti mereka prima semua, jadi nggak akan ada yang dibagi bilangan yang sama. Bisa nih stop di sini ya. Sehingga diperoleh FPB-nya adalah 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. Soal nomor 14. Zakia berbelanja di pasar setiap 3 hari sekali, Puspa 4 hari sekali, dan Cantika 5 hari sekali. Jika mereka bertiga bertemu dan berbelanja bersama pada hari Jumat, maka pada hari apa lagi mereka bertemu dan berbelanja bersama di pasar yang sama? Oke, kita cari karena ini kelipatan, kita cari KPK dari 3, 4, dan 5. Kita bagi dengan 2, menghasilkan 3, 2, dan 5. Kita bagi dengan 2 lagi, 3, 1, 5. Kita bagi dengan 3 lagi, dapat 1, 1, 5, dan kita bagi lagi dengan 5. Oke, ya, sampai semuanya 1 ya kalau KPK ya. Sehingga KPK-nya adalah semua bilangan itu kita kalikan 2 kali 2 kali 3 dan dikali 5 hasilnya 60. Maka mereka akan bertemu kembali setelah 60 hari dari hari Jumat. Satu minggu itu ada 7 hari. Kita bagi dengan 7, 60-nya dapat 8, 4 per 7. Maka kita cari sisanya ya, yang 4 ini. Maka kita hitung 4 hari dari hari Jumat, yaitu hari Selasa. Mereka akan bertemu kembali pada hari Selasa, tapi hari ke-60 hari kemudian. Masuk bab selanjutnya yaitu himpunan, memilih kumpulan objek yang merupakan himpunan. Nah, ini sebenarnya ada di penjelasannya Bu Sani ya di bab sebelumnya. Kumpulan binatang yang berkaki 2 masuk himpunan karena anggotanya dapat terdefinisikan dengan jelas. Kumpulan buah berbiji, kumpulan buku yang tebal bukan, karena tebal itu subjektif, tebal itu menurut sebanyak orang mungkin ada yang menurutnya tebal tapi ada yang menurutnya belum tebal.
kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm, kumpulan lukisan yang indah. Nah, yang bersifat subjektif itu tidak bisa disajikan dalam himpunan. Nomor 16, kita akan mendaftarkan anggota himpunan. Ini membacanya adalah himpunan E, anggotanya adalah X, di mana X lebih dari negatif 3 dan kurang dari sama dengan 6. X anggota bilangan bulat, maka kita hitung dari negatif 2. Karena negatif 3-nya ini nggak ada sama dengannya ya. Nah, di sini di negatif 3-nya ini tidak ada tanda sama dengan, sehingga negatif 3-nya ikut. Sedangkan kalau 6-nya di sini ikut. Ya, jadi bilangan bulat dari negatif 2 sampai 6. 17, kita akan memilih diagram Venn yang tepat untuk menggambarkan operasi dua himpunan berikut. Nah, kalau ada gambar seperti ini bisa kita sajikan dengan notasi B selisih A. Gambar yang kedua, itu irisan di keduanya A selisih B, A irisan B. Untuk gambar yang ketiga, karena semuanya berarti A gabungan B atau union B. Nah, untuk yang gambar terakhir, ini A selisih B. Jadi himpunan A, tapi yang ada B-nya nggak boleh ikut. Nah, 40 orang anggota Karang Taruna, 21 orang gemar tenis, 27 orang gemar bulu tangkis, dan 15 orang gemar tenis meja dan bulu tangkis. Nah, ini yang 15 yang keduanya ya. Banyak anggota Karang Taruna yang tidak gemar tenis meja maupun bulu tangkis, berarti tidak gemar keduanya. Ya, kita buat diagram Venn-nya. 40 adalah semesta yang menyukai tenis meja 21, bulu tangkis 27, dan irisannya 15. Oke, di sini yang tidak suka kita buat di luarnya atau komplemennya, yaitu di luar. Di luar adalah X. Kita punya rumus bahwa untuk mencari jumlah anggota A gabungan B itu adalah anggota A ditambah anggota B dikurangi irisannya dan ditambah komplemennya. Komplemen itu yang di luar ya. Sekarang kita masukkan angkanya untuk gabungannya, semua itu semestanya. Mohon maaf, ini yang A union B ini seharusnya adalah semesta ya, semestanya 40. 40 sama dengan 21 ditambah 27 dikurangi 15 ditambah X. Ya, ingat yang di tengah ini mengurangi. Oke, jadinya 40 sama dengan 32 ditambah X. X-nya berarti 32 ditambah berapa biar jadi 40 ya? Ya, 8. Sehingga banyak anggota Karang Taruna yang tidak gemar tenis meja maupun bulu tangkis ada 8 orang. Himpunan. Diketahui himpunan A 1, 2, dan 3. Banyak himpunan bagian dari A. Nah, ini ada rumusnya ya. Untuk mencari banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya anggota dari himpunan. Banyak anggota himpunan karena di situ ada 3 anggota, sehingga 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. 2 pangkat 3 itu bukan 2 dikali 3 ya, tapi 2 dikali 2 dikali 2. Duanya itu ada 3 kali. Dari suku aljabar. Nah, misalnya ada suku aljabar ini 5x kuadrat min 10. Maka variabelnya adalah x kuadrat. Koefisien dari variabel x kuadrat adalah 5 dan konstantanya adalah negatif 10 ya, negatif 10. Next, 21 kita akan menjumlahkan suku aljabar. Jumlahkan yang variabelnya sama ya. Nah, ini negatif 3x kuadrat ditambahkan dengan 8x kuadrat hasilnya 5x kuadrat. 10 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 6. Perkalian skalar. Untuk perkalian skalar ini dikalikan 5-nya dengan setiap suku di belakangnya ya. 5 dikali negatif 3 jadi negatif 15x kuadrat. 5 dikali 12 adalah 60. Perkalian suku 2 aljabar. Nah, di sini juga sama, kita kalikan semuanya. 6y dikali y, 6y kuadrat, 6y dikali min 12, negatif 72y, negatif 30 dikali y, negatif 30y, negatif 30 dikali negatif 12 adalah, oh ini salah, harusnya positif 360. Ya, mungkin bisa sambil ngantuk ini ngerjain ya.
Nah, yang variabelnya sama kita jumlahkan, sehingga diperoleh 6y kuadrat min 102y plus 360 ya. Oke, ini harusnya positif. Next, pembagian suku aljabar, maka setiap sukunya kita bagikan dengan penyebutnya. 18x kuadrat y kita bagi dengan 3x, dan 6x kita bagi juga dengan 3x. 18 bagi 3 dapat 6, x kuadrat dibagi x dapat x, y-nya tidak ada pembagi tetap. 6x dibagi 3x hasilnya 2. 25 untuk perpangkatan suku aljabar itu kita kalikan sekali lagi. Jadi sukunya dikalikan sekali lagi ya. 2x min 5 kuadrat sehingga menjadi 2x min 5 dikali 2x min 5. Nah, seperti tadi ya kita jabarkan ya. 2x dikali 2x, 4x kuadrat. 2x dikali min 5, negatif 10x. Min 5 dikali 2x, negatif 10x. Dan negatif 5 dikali negatif 5 adalah ada yang ketinggalan ini 25. Nah, oke, ini sebenarnya yang negatif 10 dengan negatif 10 kita sederhanakan jadi negatif 20 ya, negatif 20x ya. Nah, ini kurangi 20x ditambah 25. Ya, ini sebenarnya belum disederhanakan. Kita masuk persamaan linear satu variabel. Apabila x mewakili 1 cm, tentukan keliling segitiga di samping. Ya, keliling itu kan jumlah semua sisinya, maka kita jumlahkan semuanya ya. 6x dengan 2x dengan 5x hasilnya 13x, negatif 2 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 1. Karena x mewakili 1 cm, kita substitusikan x-nya 1. 13 dikali 1 jelas 13, dikurangi 1 hasilnya adalah 12. Ya, 27. Nah, ini kok muncul. Nah, ya, nggak apa-apa. Ini mungkin ketinggalan. Bagas punya kelereng X buah. Andi punya kelereng 3 kurangnya dari kelereng Bagas. Apabila banyak kelereng Andi 15, maka kalimat matematika yang sesuai. Ya, Bagasnya aku misalkan X nih. Andi 3 kurangnya, berarti Bagas dikurangi 3, maka X min 3 ya. Kalau kelerengnya Andi 15, maka kita peroleh 15 sama dengan X min 3. 28. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel berikut. Nah, kalau ada kurung dibuka dulu ya. 5 dikali M, 5M. 5 kali 2, 10. Sama dengan 30. 10-nya kita kumpulkan dengan 30. Nah, pindah ruas jadi kurangi ya. 5M sama dengan 20, maka M-nya adalah 4. Ini himpunan penyelesaiannya. Dia mau cari nilai variabelnya ya. Kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, ini malah soalnya belum, jawabannya sudah muncul. Gak apa-apa. Pak Ferdi punya sebuah mobil yang mengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Ferdi 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Jika X mewakili banyaknya kotak barang yang dibawa Pak Ferdi, karena tadi daya angkutnya tidak lebih dari 800 kg, maka kurang dari ya. Sehingga 20X plus 60 kurang dari sama dengan 800. 800 boleh, tapi kalau lebih nggak boleh ya. Ini kalau lebih dari. Nah, soal terakhir, jika K adalah penyelesaian dari persamaan 3 dikali 2x min 4 sama dengan 4 dikali 2x min 1 plus 2, maka tentukan nilai K plus 3. Kita carikannya ya, K itu kan himpunan penyelesaian, berarti sama saja kita cari X-nya. Ingat kalau ada kurung-kurung dibuka dulu, ya sebelah kiri jadi 6x min 12, sebelah kanan kurungnya jadi 8x min 4. Kita kumpulkan X sama X, angka sama angka ya. 6X dikurangi 8X negatif 2X, 12 dikurangi 4 ditambah 2, hasilnya adalah 8 tambah 2, 10. Nah, maka X-nya 10 dibagi negatif 2 ya, hasilnya negatif 5. Maka K-nya juga negatif 5. Karena yang ditanyakan adalah K plus 3, maka negatif 5 kita tambahkan 3, hasilnya negatif 2. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan Bu Sani. Semoga kalian bisa mengerjakan soal pas semester ganjil ini dengan baik, mendapatkan hasil yang maksimal, tetap menjaga kesehatan, dan di rumah saja.
Sekian yang dapat bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.